Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas lanjutan dari materi finansial teknologi. Kemarin kita sudah bahas tentang pengantar tentang fintech, kemudian juga teknologi keuangan. Sekarang kita akan bahas tentang evolusi dari fintech atau teknologi keuangan itu sendiri gitu. Nah, tentu kita melihat padanan dari judul materi ini tidak bisa lepas dari kata pertama, evolusi ya. Kan kalau kita kenal evolusi itu lebih identik ya dengan pelajaran-pelajaran biologi misalkan. Jadi kayak evolusi dari makhluk hidup ya. Nah, atau misalkan lawan lainnya dari evolusi itu ada revolusi ya. Kalau misalkan kita belajar sejarah sering revolusi industri, revolusi suatu negara ya. Nah, jadi biasanya kalau kita cek dari KBBI kan evolusi itu memang perubahan yang dilaksanakan secara perlahan, sedikit demi sedikit. Nah, sedangkan revolusi itu lebih perubahan radikal secara cepat ya. Nah, sekaitan dengan evolusi dari fintech atau teknologi ini juga cocok ya jika kita artikan sebagai perubahan secara perlahan ya, atau sedikit demi sedikit tentang evolusi dari teknologi keuangan. Karena memang jika kita lihat ya dari pembagiannya, memang proses dari evolusi ini sudah cukup lama ya. Nah, tentu banyak versi mungkin ya dari apa kaitan tentang evolusi dari fintech ini. Nah, dalam hal ini kita merujuk kepada Profesor Douglas ya, dari Universitas Hong Kong ya, yang menyatakan bahwa evolusi dari fintech ini atau teknologi keuangan ini sudah berlangsung dari tahun 1866 hingga saat ini gitu. Nah, bisa kita bayangkan ya, sangat lama sekali ya. Sekarang sudah tahun 2021, dimulai di tahun 1886. Nah, itu lebih dari berapa itu ya? Ya cukup lama lah, ratusan tahun ya evolusi ini berlangsung ya. Dan Profesor Douglas membagi ya evolusi ini ke dalam 4 tahapan ya. Nah, biasanya kita mengenal itu sebagai revolusi 1.0, kemudian revolusi 2.0, kemudian juga evolusi 3.0, dan juga yang paling terbaru kalau sebagai 4.0 atau yang berlangsung sekarang. Tetapi dalam terminologi yang dibuat oleh Profesor Douglas, dia lebih membagi ya revolusi itu ke dalam 4 fase, yang mana belum memasukkan fase 4.0 karena mungkin prosesnya masih berlangsung ya saat ini. Jadi beliau membagi pertama fase 1.0, kemudian fase 2.0, ketiga fase 3.0, dan keempat fase 3.5 gitu. Jadi ada 4 fase dari evolusi fintech ini atau evolusi teknologi keuangan. Nah, fase pertama itu berlangsung ya dari tahun 1886 sampai 1967. Itu fase terbentuknya infrastruktur jaringan ya, sehingga dari perkembangan pembuatan jaringan dan perangkat-perangkatnya ini membentuk jaringan keuangan global gitu. Jadi bisa dikatakan fase pertama ini adalah fase dasar ya, yang menjadi fondasi kuat untuk berkembangnya fase-fase selanjutnya dari evolusi fintech ini gitu. Nah, fase pertama ini tentu menjadi hal yang sangat penting ya, karena memang pembuatan struktur komputerisasi sebagai dasar itu penting ya untuk bisa mengembangkan jaringan keuangan global. Nah, bisa kita analogikan misalkan kita saat ingin membangun sebuah bangunan rumah, maka fondasi yang kita buat juga haruslah kuat ya. Nah, jika fondasi yang dibuat tidak kuat, maka tentu bisa dibayangkan ya betapa tidak kokohnya misalkan rumah yang kita bikin atau bangunan yang kita buat. Nah, begitu juga dalam fase pertama ini. Makanya waktu yang
ada dalam pembangunan ini cukup berlangsung lama juga ya, dari 1886 sampai 1967 ya. Nah, jadi ini dikenal sebagai fase pertama. Kemudian fase kedua itu berlangsung dari 1967 sampai tahun 2008. Ini dikenal sebagai era penggunaan internet dan digitalisasi dari segi sektor keuangan. Jadi jika pada awalnya berfokus pada pengembangan struktur dan komputerisasi, di fase ini telah digunakan internet dan digitalisasi dalam sektor keuangan. Jadi terjadi sebagai efek dari pembuatan struktur dasar yang sudah cukup kuat tadi, sehingga tentu perkembangan yang digunakan dalam sektor keuangan berbasis internet, berbasis digital juga bisa dikembangkan, karena memang fondasinya sudah dikuatkan dari fase 1.0. Nah, kemudian pada fase selanjutnya ya, dari fase tahun 2008 sampai sekarang, menurut Profesor Douglas itu dikenal sebagai fase 3.0 dan fase 3.5 ya. Jadi dua fase ini berada di rentang masa yang sama ya, dari 2008 sampai sekarang gitu. Nah, yang menjadi pembedanya atau yang menjadi pembatasnya adalah, menurut Profesor Douglas, adalah pada era 3.0 itu sudah digunakan ya penggunaan smartphone ya. Sedangkan pada era 3.5 itu sudah ada entitas-entitas bisnis yang menjadi bahasanya ya ciri khas ya dari hal ini, karena memang entitas ini memanfaatkan ya perilaku masyarakat, kemudian perubahan-perubahan pola hidup ya, tentu disesuaikan dengan perkembangan teknologi, sehingga mereka membuat inovasi-inovasi berbasis teknologi. Makanya fintech berkembang di sini. Nah, jadi menurut Profesor Douglas, secara evolusi itu 4 tahapan ya, 4 tahapan dari fase perkembangan fintech itu. Walaupun mungkin sekarang sih, kalau saya pribadi kan banyak juga ya yang menyatakan bahwa sekarang kita sudah berada pada revolusi 4.0. Saya cukup setuju sih jika kita lihat bahasanya kenyataannya, bahwa sekarang sudah berkembang startup, kemudian juga banyak perubahan-perubahan dalam inovasi pelayanan keuangan ya, berbasis kebutuhan masyarakat ya, apakah itu kebutuhan dana, kebutuhan informasi, kebutuhan jasa layanan dan lain-lain. Nah, kan tapi mungkin barangkali Profesor Douglas punya pertimbangan sendiri ya, kenapa menggunakan terminologi 3,5 ya, atau barangkali mungkin yang 4.0 karena mungkin dalam rujukan yang saya gunakan ya belum dicetuskan oleh beliau. Jadi dalam konsepnya, menurut Profesor Douglas ada 4 ya fase dari evolusi teknologi keuangan. Pertama, fase 1.0 itu masanya dari 1886 sampai 1967, itu merupakan fase dari pembuatan struktur, kemudian juga komputerisasi ya, bagaimana agar terbentuk jaringan keuangan dunia. Kedua, fase 2.0 dari tahun 1967 sampai tahun 2008 itu fase penggunaan internet ya. Jadi jaringan, istilahnya setelah fondasi infrastrukturnya sudah kuat, maka baru berkembang penggunaan jaringan dalam bentuk internet dan digitalisasi sektor keuangan. Nah, lalu fase berikutnya dari tahun 2008 sampai sekarang itu merupakan fase yang dijalani oleh dua fase, yakni fase 3.0 dan 3.50. Nah, kalau saya sih setuju fase yang 3.5 ini sama dengan fase 4.0 ya. Jadi fase ini menurut Profesor Douglas adalah kalau di fase yang ketiga sudah maraknya penggunaan smartphone untuk kegiatan dan lain-lain ya, termasuk untuk keuangan. Dan keempat, muncul entitas-entitas bisnis yang ada dengan layanan inovasi keuangan, karena memang kebutuhan masyarakat yang semakin banyak gitu. Nah, kemudian kita mungkin bisa membahas ya fase ini secara lebih detail sedikit demi sedikit ya.
kan ada 4 fase tadi. Pertama fase 1.0. Kalau menurut Profesor Douglas sendiri ya, memang perkembangan dari fintech ini berkembang terutama semenjak 1966 ya, dari istilahnya dari 1886 itu memang penguatan pembuatan infrastruktur dan lain-lain. Nah, dari 1966 ketika internet mulai ditemukan, maka memang sudah dikatakan ya tidak bisa dihambat lagi ya perkembangan dari evolusi dari teknologi keuangan ini. Nah, jadi dengan gampangnya itu ya bahasanya, data-data keuangan yang dari suatu negara bisa dikembangkan ke negara lain. Terus misalkan suatu negara bisa memesan sesuatu kepada negara lain ya dengan berbasis dari perkembangan teknologi tadi, karena internet sudah berkembang sehingga proses pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain bisa menjadi dimudahkan. Nah, tentu hal ini menjadi sebuah hal yang pemantik ya, jadi dari berkembangnya teknologi keuangan yang ada di dunia. Nah, bahkan seorang ekonom yang terkenal ya, Keynes, sampai membuat sebuah perumpamaan ya di perkembangan fase 1.0 ini, dari berkembangnya penemuan internet yang digunakan dalam teknologi keuangan. Dia mengatakan bahwa orang London ya itu bisa memesan barang dari seluruh dunia, bahkan ya meskipun dia sedang minum teh di rumahnya gitu. Jadi saking informasi ya, karena memang adanya internet, perkembangan teknologi ya yang sudah dipupuk dari awal dari 1866 dari segi pengembangan infrastruktur sehingga munculnya internet 66, kemudian berkembang lagi, itu menyebabkan mobilitas dan antara berbagai pihak, kemudian kemudahan informasi dan komunikasi menjadi gampang, sehingga tidak bisa dielakkan lagi perkembangan dari fintech ini atau teknologi keuangan semakin kuat gitu ya, sehingga muncullah pernyataan Keynes bahwa tidak ada lagi yang menghambat ya orang untuk bisa mendapatkan apapun di dunia ini gitu. Kemudian di tahun 1967 ya muncul IBM ya, International Business Machine ya. Mereka inilah yang komunitas yang pertama kali memperkenalkan ATM ya, kalau kita kenal sebagai anjungan tunai mandiri ya, sebagai bentuk bahasanya perkembangan inovasi dalam segi keuangan ya. Jadi memang bisa dikatakan karena kekuatan infrastruktur yang sudah semakin kuat, munculnya internet itu benar-benar menjadi pemantik ya berkembangnya teknologi keuangan di dunia. Nah, bahkan sebagai bukti hadirnya di 1967 IBM hadir, dan mereka merupakan komunitas pertama yang memperkenalkan adanya ATM gitu. Nah, kemudian juga banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan lain, misalkan Swift, Chips, US Chips atau Bex ya, intinya perusahaan-perusahaan yang berkembang menggunakan teknologi ya. Jadi mereka pun sudah mulai mengurangi penggunaan kertas ya, karena sesuatu bisa istilahnya dikirimkan dan bisa disimpan dalam bentuk digital, maka penggunaan aspek fisik sudah mulai cukup berkurang. Jadi boleh dikatakan yang pertama di fase 1.0 ini merupakan fase pengenalan ya, karena tadi penguatan dari infrastruktur yang sudah cukup kuat dan kemunculan internet di 1966 menyebabkan perubahan pola, kelancaran komunikasi, hubungan satu sama lain menjadi sangat lancar. Bahkan itu tadi ya pernyataan dari Keynes yang menyatakan bahwa orang Inggris itu bisa memesan apapun ya, meskipun mereka masih minum teh, barang apa yang mereka inginkan bisa mereka pesan dari dunia manapun karena saking berkembangnya teknologi. Lalu di 1967 IBM memperkenalkan ya sebuah komunitas yang memperkenalkan ATM pertama kali ya di anjungan tunai mandiri, kalau kita kenal sebagai bentuk ya peningkatan layanan keuangan, dan juga banyaknya timbul perusahaan-perusahaan yang juga menggunakan teknologi sebagai basisnya gitu. Kemudian di fase kedua ya, fase 2.0 di tahun 1967 sampai 2008 ya, boleh dikatakan ya memang banyak perkembangan dari fase ini lebih berfokus di bank kebanyakan ya. Nah, jadi memang setelah berkembangnya internet, teknologi, dan komputerisasi dan lain-lainnya,
bank mulai berfokus ya kepada peningkatan perangkat lunak sehingga data-data keuangan bisa jauh lebih baik. Kemudian mereka juga mulai ya mengenalkan ya di tahun 1998 mengenalkan online banking, sehingga memang nasabah sangat terbantu ya. Jadi disebabkan sistem yang lama yang berbasis biasa ya, dengan adanya pengenalan metode e-banking ya atau yang online banking, menyebabkan nasabah lebih terbantu ya dari segi transaksi dan lain-lain. Dan juga memang pada masa-masa ini juga masa sangat berkembangnya ATM ya. Jika di fase awal dulu ya IBM memperkenalkan ya, cuman memang pada fase kedua ini penggunaan ATM dan sudah sangat masif ya, karena memang saat itu teknologi yang sangat membantu masyarakat, karena memang ATM bisa membuat masyarakat tidak perlu bertransaksi lagi dengan ya orang bank ya, tanpa harus bertransaksi dengan orang bank dalam penarikan uang, mereka bisa melakukannya secara langsung. Kemudian juga tadi ya berkembang mulai adanya online banking, sehingga masyarakat bisa lebih terbantu ya secara akses ya, karena memang kan online banking itu sangat membantu kita dalam problematika yang kita hadapi. Hanya saja mungkin karena sekarang kita sudah sangat familiar, karena orang sekarang sudah sangat cakap teknologi, bukan orang tua saja, bahkan anak kecil yang muda pun sudah memahami. Mungkin dulu karena basisnya teknologi ini belum semasif sekarang, sehingga online banking yang berkembang dari tahun 1998 itu masih menjadi hal yang cukup eksklusif ya bagi orang-orang yang memang banyak mengakses keuangan ya. Jadi pada masa ini memang di fase 2.0 banyak berfokus pada pengembangan perbankan. Jadi dengan semakin masifnya penggunaan ATM, kemudian dikenalkannya penggunaan online banking dalam pelayanan jasa nasabah. Kemudian yang juga menjadi ciri ya dari fase ini adanya perubahan dari core banking system dari bank. Jadi memang karena memang bank melihat bahwa teknologi ini menjadi suatu hal yang akan berguna nanti di masa depan, maka penganggaran ya dalam upaya untuk meningkatkan layanan kualitas berbasis teknologi ini juga semakin berubah ya. Jika dulu layanan ini berbasis fisik ya, karena memang di fase dulu perkembangan teknologi dan lain-lain itu belum semasif di fase yang kedua. Saat fase kedua, karena infrastruktur sudah cukup baik, perkembangan internet sudah semakin besar, dan juga layanan-layanan dari masyarakat juga cukup berkembang ya. Seperti misalkan tadi yang menjadi dua kunci utama dari fase 2.0 ini adalah online banking dan ATM, maka core banking system dari bank berubah untuk lebih meningkatkan anggaran atau istilahnya fokus mereka dalam pengembangan teknologi berbasis keuangan. Jadi itu yang menjadi kunci dari fase kedua ini, fase 2.0 yang berlangsung dari tahun 1967 sampai tahun 2008. Kemudian fase ketiga ya, fase 3.0 dan 3.5 ya, versi Profesor Douglas yang berkembang hingga saat ini, memang itu lebih memperlihatkan bahwa semakin masifnya penggunaan teknologi di masyarakat yang bisa dibuktikan dengan penggunaan internet, pengguna smartphone, akses komputer dan lain-lain, itu menyebabkan timbulnya inovasi baru ya dari pihak-pihak yang memang berkecimpung dalam bidang keuangan, ditambah memang dari perubahan pola ya, karena generasi-generasi yang hidup di zaman 2010 ke atas itu cenderung berkecimpung dengan teknologi, kemudian juga senang dengan yang sifatnya akses secara gampang dan praktis, maka menyebabkan inovasi dalam keuangan menjadi hal yang tidak bisa terelakkan lagi. Nah, jadi memang faktor utama yang menjadi perkembangan dari fase ketiga ini menurut Profesor Douglas adalah memang penggunaan smartphone, dan yang sudah menjadi kebutuhan ya, terutama di masa 2015 ke atas, apalagi yang kita alami saat ini ya, pasca COVID 2019 sampai 2021, itu bisa dikatakan smartphone ataupun alat teknologi lainnya adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kita, karena pekerjaan apapun itu ya, baik itu dalam pendidikan dan lain-lain, itu banyak dibantu oleh hal ini. Nah, maka faktor-faktor ini selain tadi ya kemudahan dan memang banyak masyarakat menggunakan ini,
Dan juga orang lebih bahasanya ya, kecenderungan generasi sekarang ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, bentuk inovasi yang dihadirkan oleh layanan keuangan dalam bentuk sesuatu yang baru dengan akses yang lebih mudah, lebih simpel, lebih gampang adalah jawaban dari perkembangan dari baik evolusi dari 1.0 dan 2.0. Nah, evolusi 3.0 dan 3.5 ini merupakan jawaban dari hal tersebut, karena memang faktor dari 3.0 penggunaan smartphone yang sudah marak, dan di 3.50 yang banyak entitas bisnis yang sudah membuat layanan-layanan fintech yang berbasis sesuai kebutuhan masyarakat ya. Apakah itu yang butuh dengan keuangan, tentu yang lending, butuh dengan informasi, butuh dengan ya sistem sosial, urunan dana dan lain-lain, maka perkembangan ini sudah menjadi suatu hal yang niscaya nggak bisa dilepaskan gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, berkaitan dengan evolusi dari teknologi keuangan atau evolusi fintech yang dalam hal ini kita ambil pendapat dari Profesor Douglas yang merupakan seorang akademisi dari Universitas Hong Kong, yang mana beliau membagi fase tahapan dari evolusi fintech atau evolusi teknologi keuangan ini menjadi 4 fase. Nah, jadi kita review lagi. Fase pertama itu fase 1.0, dimulai dari 1886 sampai 1967. Nah, fase ini dikenal sebagai fase dasar, fondasi, yang mana penguatan pembuatan jaringan dan juga pembuatan sistem komputer untuk pengembangan jaringan sistem keuangan dunia. Kemudian fase kedua itu berlangsung dari 1967 sampai 2008. Fase ini merupakan fase pengembangan internet dan sistem komputerisasi, yang mana kalau dilihat secara nyata buktinya itu adalah lebih berkembangnya fungsi penggunaan ATM saat itu, dan juga diperkenalkannya layanan online banking di dunia perbankan. Kemudian fase ketiga, fase 3.0, itu dikenal atau dicirikan sebagai fase maraknya penggunaan smartphone. Dan fase keempat itu fase 3.5 yang dicirikan sebagai fase munculnya entitas-entitas bisnis yang membuat layanan inovasi keuangan yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, jadi itu teman-teman materi kita berkaitan dengan evolusi teknologi keuangan, yang mana kita ambil rujukan dari pendapat Profesor Douglas yang membaginya menjadi 4. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan menambah sedikit banyak ya pemahaman teman-teman tentang perkembangan dari evolusi teknologi keuangan ini. Terlebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.